Bapa kami yang ada di surga, kembali sukacita siang hari ini kami mau membaca Alkitab, terangi hati dan jiwa kami selalu dengan Roh Kudus-Mu. Kami mengerti memahaminya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan sepanjang hari ini, dari pagi hingga siang kami boleh beraktivitas, boleh melakukan semuanya dengan kebaikan Tuhan. Dan setiap hari, setiap waktu kami selalu mengingat Engkau dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Roh Kudus-Mu mengurapi kami dengan firman-Mu supaya kami dapat mengerti memahaminya, supaya kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman sejati dalam Kristus Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab di siang menjelang sore terambil dari Hakim-Hakim 16 ayat 4 hingga dengan ayat yang ke-22 dengan perikop Simson dan Delila. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, "Cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar, dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu." Lalu berkatalah Delila kepada Simson, "Ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar? Dan dengan apakah engkau harus diikat untuk ditundukkan?" Jawab Simson kepadanya, "Jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru, yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga." Lalu raja-raja kota orang Filistin membawa 7 tali busur yang baru yang belum kering kepada perempuan itu, dan dia mengikat Simson dengan tali-tali itu. Sedang di kamarnya ada orang bersiap-siap, kemudian berserulah perempuan itu kepadanya, "Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson." Tetapi ia memutuskan tali-tali busur itu seperti tali rami yang terbakar putus apabila kena api. Dan tidaklah ketahuan di mana duduk kekuatannya itu. Kemudian berkatalah Delila kepada Simson, "Sesungguhnya engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Sekarang ceritakanlah sekiranya kepadaku dengan apa engkau dapat diikat." Jawabnya kepadanya, "Jika aku diikat erat-erat dengan tali baru yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga." Kemudian Delila mengambil tali baru, diikatnyalah dia dengan tali-tali itu dan berseru kepadanya, "Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson." Di kamar ada orang bersiap-siap, tetapi tali-tali itu diputuskannya tanggal dari tangannya seperti benang saja. Berkatalah Delila kepada Simson, "Sampai sekarang engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Ceritakanlah kepadaku dengan apakah engkau dapat diikat." Jawabnya kepadanya, "Kalau engkau menenun 7 rambut jalinku bersama-sama dengan lungsin, lalu mengokohkannya dengan patok, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga." Kemudian perempuan itu mengokohkan lagi tenunan itu dengan patok, lalu berserulah ia kepadanya, "Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson." Tetapi ketika ia terjaga dari tidurnya, disentaknya lepas patok tenunan dan lungsin itu. Berkatalah perempuan itu kepadanya, "Bagaimana mungkin engkau berkata, 'Aku cinta kepadamu,' padahal hatimu tidak tertuju kepadaku? Sekarang telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar?" Lalu setelah perempuan itu berlari-lari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia. Ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakannya lah kepadanya segala isi hatinya, katanya, "Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain." Ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, disuruhnyalah memanggil raja-raja kota orang Filistin, katanya, "Sekali ini lagi datanglah kemari, sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku." Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur 7 rambut jalinnya, sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu,
Orang Filistin menyergap engkau, Simpson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Wah, kalau di sini kita lihat berarti orang-orang Filistin ini memang jahat, saudara-saudari. Orang-orang Gaza itu jahat luar biasa dari zaman sejarah dulu ya, prasejarah. Jadi jangan heran kalau sampai sekarang aja masih mungkin ada orang-orang Gaza itu ya, orang-orang Filistin, keturunan atau apa, nggak tahu, pokoknya orang-orang yang selalu ingin menjahati orang Israel. Terima kasih Tuhan, apa yang kami dengar dan baca kiranya menjadi kesaksian juga bagi kami bahwa banyak musuh yang selalu mencari kelemahan kami untuk dapat menaklukkan dan menundukkan kami sehingga kami menjadi lemah. Tetapi tidaklah mungkin kami bisa berpaling daripada Engkau Tuhan, karena Engkau satu-satunya pemelihara hidup kami. Walaupun banyak kejahatan, penganiayaan, dan juga penghujatan atau apapun itu namanya, kami tidak akan peduli. Karena yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang benar-benar berkuasa atas seluruh jagat raya ini. Allah yang mengasihi kami dalam segala keadaan kami, Allah yang selalu menjadi pendengar yang baik dalam segala keadaan kami, Allah yang menolong di saat kami lemah dan sakit, Allah yang tak pernah meninggalkan kami, yang akan selalu setia menanti kedatangan Sang Raja semesta alam, Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk menghakimi setiap orang menurut perbuatannya dan juga membawa anak-anakmu yang percaya kepadamu menjadi penghuni kerajaan surga, di mana Yesus akan memerintah sebagai Raja selama-lamanya atas hidup kami yang percaya kepadamu. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Demikianlah pembacaan kitab kita siang menjelang sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Jangan pernah berhenti menjadi orang baik, tetaplah menjadi orang baik sekalipun dunia tidak memberi kita tempat. Jangan takut, Tuhan Yesus beserta kita. God bless.